wa ma naqalahu ghairuhuma laisa yakhlu min takhbit wa takhlid yatashawwasu fi qalbul mutali' hatta la yafham. Apa yang mereka nukilkan selain keduanya itu tidaklah sunyi, tidak lepas daripada kekaburan, kecampur adukan yang mengaburkan padanya kalbu yang menelaah sampai tidak paham. Hatta la yafhama, sampai tidak paham. Wa ma la yufhamu kaifa yuraddu wa yuqbal. Dan ada pula yang tidak dipahami bagaimana menolaknya atau menerimanya. Wa majmu'u ma sahha indana min falsafati Aristoteles bihasbi naqli hazaini ar-rajulain yanhasiru fi salasati aqsamin. Dan keseluruhan yang menurut kami dari filsafat Aristoteles sesuai menurut apa yang dinukilkan oleh nukilan kedua orang ini, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi yang disebutkan dulu, yaitu tersimpul pada 3 bahagian. Qismun yajibut takfir bihi, satu bagian itu wajib dikafirkan, wa qismun yajibut tabdi'u bihi, dan sebagian yang kedua adalah bagian yang mesti dibid'ahkan, dan yang ketiga ada bagian yang tidak mesti diingkari pada asalnya. Maka kami uraikan sebagai berikut. Aqsam ulumihim, pembahagian ilmu mereka. I'lam anna ulumahum, ketahuilah sesungguhnya ilmu-ilmu mereka itu bin nisbati ilal ghardil ladzi natlubuhu sittatu aqsamin riyadiyatin, mantiqiyatin, wa tabi'iyatin, wa ilahiyatin, wa siyasiyatin, wa khalqiyatin. Ketahuilah sesungguhnya ilmu mereka, lihat tujuan yang kita cari ada 6 bahagian, yaitu riyadiyah, yaitu matematik, wa mantiqiyah dan logika, wa tabi'iyah dan fisika, wal ilahiyah dan ketuhanan, wa siyasiyah dan politik, wa khuluqiyah dan filsafat akhlak atau moral. Amma riyadiyah fatata'allaqu bi ilmi al-hisab wal handasah wa ilmi hayatil alam. Maka adapun riyadiyah atau matematik, maka dia berkaitan dengan ilmu hitung, dan ilmu ukur, handasa, ilmu teknik, dan ilmu keadaan atau keadaan alam. Walaysa yata'allaqu syai'un minha bil umurid dinya nafyan wa isbatan. Dan matematik ini tidak berkaitan sedikit pun di antaranya dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, baik yang menafikan maupun yang mengisbatkan. Bal huwa umurun burhaniyatun la sabila ila mujahadatihi ba'da fahmiha wa ma'rifatiha wa qad tawalladat minha afatani. Bahkan matematik ini adalah aspek-aspek pembuktian yang tidak ada cara untuk mengingkarinya setelah memahaminya dan mengetahuinya. Wa qad tawalladat minha afatan, dan tapi terlahir juga dari matematik ini 2 penyakit. Salah satu di antara keduanya adalah anna man yanzuru fiha yata'ajjabu min daqa'iqiha wa min zuhuri barahiniha fayahsunu bisababi zalika i'tiqadu fil falasifah. Orang yang memperhatikan matematik ini, dia akan terkagum karena ketelitiannya dan kejelasan bukti-buktinya. Maka dengan sebab itu, maka kepercayaannya kepada para filosof akan menjadi baik. Wa yahsabu anna jami'a ulumihim fil wuduh wa fi wasaqatil burhani kahadzal ilmi. Dan mereka mengira semua ilmu mereka kaum filosof itu jelas, wuduh, wasaqatil burhan, dan bukti yang terpercaya
kahadzal ilmi, seperti ilmu matematik ini. Summa yakunu qad sami'a min kufrihim wa ta'tilihim wa tahawunihim bisyar'i ma tanawalathul alsun fayakfuru bittaqlil mahdi. Kemudian mendengar dari kekufuran mereka dan kealpaan mereka dan pelecehan mereka atau peremehan mereka dengan syariat, dengan syara, apa yang dicapai oleh lidah, fayakfuru bittaklid, maka mereka kufur dengan taklid, bittaklil mahdi, dengan taklid yang semata-mata. Dan mereka wayaqulu, dan dia berkata, "Lau kana ad-dinu haqqan lamakhtafa ala haula'i ma tadqiqihim fi hadzal ilmi." Jikalau agama itu benar, niscaya tidak akan tersembunyilah kecermatan mereka dalam ilmu ini, dalam ilmu matematik ini. Jadi itu penyakit kalau orang sudah mendewakan matematik, karena dianggap itu adalah pembuktian yang jelas, padahal kaum filosof itu tidak percaya kepada agama. Kalau agama itu benar, kata mereka, niscayalah kaum filosof itu akan segera beriman, karena pembuktian mereka bisa dilakukan secara cermat sama dengan ilmu matematik. Faiza urifa bittasamu kufruhum wa juhduhum istadalla ala anna al-haq wal juhdu wal inkar lid-din. Ketahuilah dengan informasi lisan kekufuran mereka dan keingkaran mereka, maka bisalah diambil petunjuk atau dalil bahwa mereka itu menolak dan mengingkari agama. Nah, itu penyakitnya. Wa kam ra'aita mimman yadillu anil haq bihadzal uzri. Dan betapa banyak engkau lihat orang yang sesat dari kebenaran dengan sebab alasan ini. Wala mustadidun lahu siwahu. Dan tidak ada tempat bersandar baginya selain ilmu itu, ilmu filsafat dan matematik. Wa iza qila lahu, dan apabila dikatakan baginya, al-hazik fi sina'atin wahidatin laysa yalzimu an yakuna hazikan fi kulli sina'atin. Orang yang ahli atau pintar dalam satu produk belum tentu dia pintar pula pada semua produk atau produk-produk yang lain. Fala yalzimu an yakuna al-haziku fil fiqhi wal kalam hazikan fit tibbi. Maka tidak mesti orang yang ahli dalam fikih dan ilmu kalam pintar juga dalam kedokteran. Wala yakunul jahilu bil aqaliyat jahilan bin nahwi. Dan tidak mesti orang yang tidak tahu dengan ilmu-ilmu akliyat yang rasional juga bodoh tentang nahu. Bal likulli sina'atin ahlun balau fiha rutbatal bara'ah was sabaq. Dan setiap produk ilmu itu ada ahlinya, yang mereka sampai kepada martabat cemerlang dan pionir, inisiator. Wa in kana al-hamqu wal jahlu qad yalzimuhum fi ghairiha. Meskipun kebodohan dan kejahilan itu juga melekat pada selain cabang ilmunya. Fa kalamul awaili fir riyadiyat burhaniyun. Maka perkataan yang awal-awal dalam matematik adalah burhaniyun, pembuktian. Wa fil ilahiyat takhminiyun, dan pada ilmu, pada filsafat ketuhanan itu ada evaluasi di situ atau pengukuran. La yu'rafu zalika illa man jarra bihi wa khada fihi. Tidak akan mengetahui hal-hal itu kecuali orang yang mencemplungkan diri kepadanya dan menyelam padanya. Fahaza idza qarrara ala hadzal ladzi alhada bittaqlid. Ini apabila sudah tetaplah kepada orang yang mengingkarinya dengan taklid, lam yaqa minhu mauqi al-qabul, dan tidak akan jatuhlah, terjadilah jatuh pada tempat penerimaan
tetap akan menolak. Bal tahmiluhu alaihil hawa, bahkan dia akan dibawa oleh dominasi hawa nafsu, wasyahwatul batilah, dan syahwat yang batil, wahubbut takayus, dan mencintai penampilan lah gitu, penampilan yang macho gitu. Ala an yusirra ala tahsinidz zanni, dan mereka akan berlebih-lebihan untuk menganggap baik sangkaan mereka pada ilmu-ilmu semuanya tanpa membedakan yang rusak dan yang baik. Fahazi afatun azimatun li ajliha, maka inilah penyakit yang besar li ajliha, dan karenanya yajibu zajru kulli man yakhudu fi tilkal umum. Inilah penyakit yang besar li ajliha, dan karena penyakitnya itu, yaitu penyakit riyadhiyah ni, matematik ni, wajiblah menghalangi semua yang menyelam pada ilmu-ilmu itu. Fa innaha wa in lam tata'allaqu bi amrid din, karena sesungguhnya meskipun dia tidak terkait dengan perkara agama, walakin lamma kanat min mabadi ulumihim, tetapi manakala itu menjadi dasar-dasar ilmu mereka, sara ilaihi syarruhum wa syu'muhum, maka dia akan berlakulah kepadanya syarruhum, kejahatan mereka, wa syu'muhum, dan keburukan mereka. Faqalla man yakhudu fiha, maka sedikitlah orang yang menyelami padanya, kecuali dia tercerabut dari agama, ya, terlepas dari kepalanya kekang ketakwaan. Al-afatus saniyah, penyakit yang kedua, muncullah min siddiqil lil Islam jahilun, dari orang yang membenarkan Islam seorang jahil. Jadi dari orang yang baik Islamnya, nanti akan muncul orang jahil yang zanna anna ad-din, dia menyangka bahwa agama itu yang bari an yansura bi inkari kulli ilmin mansubin ilaihim, bahwa agama ini sepatutnya dibela dengan mengingkari setiap ilmu yang dinisbatkan kepada mereka. Itu maksudnya, kalau bagi orang yang beriman secara buta kepada Islam, itu muncullah orang jahil di sini. Dikiranya ilmu-ilmu itu semuanya harus ditolak. Ya, dikira itu semuanya akan merusak agama. Fa ankara jami'a ulumihim, maka dia akan menolak, mengingkari semua ilmu mereka dari kaum filsuf itu. Wadda'a jahluhum fiha, dan mengklaim kejahilan mereka padanya. Hatta ankara qaulahum fil kusuf wal khusuf, sampai mengingkari juga pendapat mereka tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa zama annama qaluhu ala khilafi syar'i, dan mereka mengira bahwa apa yang dikatakan oleh mereka para filsuf itu menyelisihi syariat. Falamma qara'a zalik, maka tatkala yang demikian itu, atau bisa juga dengan quri'a, apabila dia mengetok seperti mengetok lonceng, sami'a man arafa zalika bil burhanil qati', maka didengarlah oleh orang yang mengenal demikian itu dengan pembuktian yang pasti. Lam yusakka fi burhani, tidak diragukan lagi pada pembuktiannya. Walakin ya'taqada annal Islam mabniyun alal jahli wal inkaril burhanil qati', maka orang yang mendengar hal yang seperti itu nanti percaya bahwa Islam itu didasarkan ke atas kebodohan dan pengingkaran terhadap pembuktian yang pasti. Fayazdadu lil falsafati hubban walil islami baghdan, maka meningkatlah kecintaan mereka kepada filsafat, dan kebencian mereka meningkat juga kepada Islam. Itu akibat orang yang wulu menolak ilmu-ilmu itu. Ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu matematik itu ilmu-ilmu yang haram, tidak sesuai dengan syariat, itu menyelisih syariat. Didengar oleh orang-orang yang pendukung-pendukung ilmu itu
mereka akan berburuk sangka kepada Islam. Dikatakan Islam itu didasarkan atas kebodohan dan mengingkari bukti-bukti yang pasti. Maka akibatnya orang-orang yang mendengar yang seperti itu, maka bertambah cintalah dia kepada, sukalah dia kepada filsafat, dan dia bertambah benci kepada Islam. Terjadi zaman sekarang menolak temuan-temuan yang pasti, bukti-bukti yang pasti, bukti-bukti yang sudah pasti dari sains, mereka tolak. Ya, itu tentu diketawakan orang. Walaqad azma 'ala ad-din jinayatu man dhanna anna al-Islam yunsaru bi inkari hadhihi. Dan inilah dosa yang paling besar dalam agama, orang yang mengira bahwa Islam itu dibela dengan menolak ilmu-ilmu itu. Walaysa fi syar'i ta'arrud li hadhihi al-ulum bin nafyi wal isbat. Dan tidak ada dalam syariat yang tampil bagi ilmu-ilmu itu, baik yang menafikan dan yang mengisbatkan. Karena tidak terkait, karena dia ilmu-ilmu yang netral. Wala fi hadhihi al-ulum ta'arrud li umurin diniyah. Dan ilmu-ilmu ini tidak menyorot hal-hal yang bersifat agama. Nah, contoh dalam gerhana tadi, Rasulullah pun mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi ta'ala la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa iza ra'aitum zalika fafza'u ila zikrillahi ta'ala wa ila shalah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah Ta'ala. Dia tidak akan gerhana dia karena matinya seseorang, dan tidak pula terjadi karena hidupnya seseorang. Fa iza ra'aitum, apabila kamu melihat atau menyaksikan gerhana itu, fafza'u, maka bersegeralah, bergegaslah kepada mengingat Allah dan kepada salat. Ya. Hadis dengan riwayatnya. Walaysa fi hadza ma yujibu inkara ilmil hisab al-mu'arraf bimasiril syamsi wal qamar wajtima'ihima aw muqabilihima ala wajhin makhsus. Dan tidak ada pada hal ini yang mengharuskan mengingkari ilmu hitung ini, seperti ilmu falak yang dikenal tadi saya baca al-mu'arraf, baca mu'arrif ya, yang mengenal perjalanan matahari dan bulan dan persatuan keduanya, maksudnya dalam satu garis atau berhadap-hadapan keduanya dalam satu garis, ala wajhin maksus, dalam bentuk yang khusus ya. Jadi yaitu dalam satu garis itu, apabila terjadi matahari dan bulan itu bersatu dalam satu garis atau berhadap-hadapan dari satu garis, nah itu namanya wajh maksus, itu terjadilah gerhana. Wa amma qauluhu alaihi salam, lakin Allah iza tajalla li syai'in khada'a lahu. Adapun sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah apabila dia tajalla li syai'in, menampakkan zatnya bagi sesuatu, khata'a lahu, maka dia akan tunduk kepadanya. Falaysa tujadu hadhihi ziyadah fi shahhah aslan. Maka ini tidak diperoleh tambahan kata-kata ini dalam hadis, itu tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang sahih dalam semua pihak. Fahaza hukmur riyadiyat wa afatuha, inilah keputusan atau hukum matematik, ilmu matematika, filsafat matematika dan penyakitnya. Lanjut, qala al-imam rahimahullah, yang kedua, wa ammal mantiqiyat, adapun logika, fala yata'allaqu syai'un minha bid-din nafyan wa isbatan, juga tidak terkait dengan sesuatu pun darinya dengan agama, baik yang menafikan, mengafirmasikan. Bal hiya an-nazru fi turuqil adillah, tetapi dia adalah teori atau penelitian pada metode-metode pendalilan dan kias-kias, wa kaifiyati tarkibiha,
dan syarat-syarat premis-premis pembuktian dan cara-cara menyusunnya. Wa syurutul haddis sahih, dan syarat-syarat definisi yang benar. Wa kaifiyati tartibihi, dan syarat-syarat penyusunannya dan cara-cara menyusunnya. Wa syurutul haddis sahih, syarat-syarat definisi yang benar. Wa kaifiyati tartibihi, dan cara menyusunnya. Nah, itu ilmu mantik. Wa annal ilma imma tasawwurun wa sabilu ma'rifatihi al-haddu. Wa imma tasdiqun wa sabilu ma'rifatihi al-burhanu. Wa laysa fi hadza ma yanbaghi an yunkar. Dan ilmu itu ada kalanya tasawur, yaitu proposisi, pernyataan gitu. Dan cara mengetahuinya adalah membuat definisi. Wa immat tasdik, dan ada kalanya tasdik, dan cara mengetahuinya adalah al-burhan. Al-burhan itu pembuktian. Jadi antara tasawur atau yang berupa proposisi, tasdik ini sama dengan korespondensi lah, ada kesesuaian antara pernyataan dan fakta. Dan cara mengetahuinya adalah dengan pembuktian. Walaysa fi hadza ma yanbaghi an yunkar, dan tidak ada pada hal-hal ini yang patut diingkari atau ditolak. Bal huwa min jinsi ma zakarahul mutakallimun wa ahlun nazri fil adillah. Tetapi dia termasuk jenis apa yang disebutkan oleh al-mutakallimun dan ahli pengamat dalam dalil-dalil. Wa innama yufarriqunahum bil ibarat wal istilahat, dan hanya saja mereka berbeda di antara mereka dengan pengungkapan dan istilah-istilah. Bi ziyadatil istiqsa fi ta'rifat wa tash'ibat, dengan plus penelitian yang cermat dalam memberikan dalam masalah-masalah ta'rif wa tash'ibat dan pembahagiannya. Wa misalu kalamihim fiha qauluhum, dan contoh dari perkataan mereka padanya adalah perkataan mereka iza sabata kana alif huwa ba lazima anna ba'da ba alif hamzah, ay iza sabata anna kulla insanin hayawanun laziman anna ba'dal hayawan insanun. Maksudnya, apabila dikatakan setiap manusia itu adalah hewan, maka mestilah sebahagian hewan itu adalah manusia. Yaitu ungkapan-ungkapan ahlul mantik. Wa ya'abbiruna an hadza bi annahu al-mujabah kulliyah tan'akisu mujabah juz'iyyah. Maka mereka mengungkapkan dari ini bahwa yang afirmatif general atau general afirmatif, universal afirmatif bisa juga disebut general afirmatif, kebalikannya adalah partikular afirmatif. Wa ayyu ta'alluqin li hadza bi muhimmatid din hatta yujhadu wa yunkar, kaitan apa ini dengan kepentingan agama sampai dia diingkari dan ditolak? Jadi tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Fa iza unkira lam yahsul min inkarihi inda ahlil mantik illa su'ul i'tiqad fi aqlim munkir. Apabila diingkari, maka tidak adalah hasil dari pengingkarannya itu menurut ahli mantik kecuali buruknya kepercayaan pada akal yang mengingkari. Bal fidihi, bahkan pada agamanya, bal fidihin lazi yaz'umu annahu mawqufun ala misli hadzal inkar, bahkan pada agamanya yang mengira bahwa sesungguhnya dia agama itu tergantung pada pengingkaran seperti ini. Naam lahum naw'un minaz zulmi fi hadzal ilm. Nah, benar ada juga semacam kezaliman dalam ilmu ini. Wa huwa annahum yajma'una lil burhani syurutan. Sesungguhnya mereka
berhimpun atau sepakat untuk pembuktian itu ada beberapa syarat. Ya'lamu annaha turisul yaqina la muhalah. Mereka mengetahui bahawa sesungguhnya pembuktian yang semacam itu akan melahirkan atau mewariskan keyakinan yang tidak mustahil. Lakinnahum indal intiha ilal maqasidid diniyah, tetapi mereka ketika sampai kepada tujuan-tujuan agama, ma amkanahumul wafa bitil kasyurut, mereka tidak sanggup melengkapi syarat-syarat yang seperti itu. Bal tasahalu ghayat tasahul, bahkan mereka sangat menganggap enteng. Wa rubbama yanzuru fil mantiq aidan, dan manakala mereka menilik pada mantik juga, mayastahsinuhu wa yarahu wadihan, orang yang menganggap itu baik dan melihatnya itu jelas, fayazunnu annama yang yunqalu anhum minal kufriyat muayyidun bimisli tilkal barahin. Maka dia akan menyangka bahwa apa yang dinukilkan dari mereka dari hal-hal yang kufur itu mendukung dengan pembuktian semacam ini. Fasta'jala bil kufri qabla al-intiha ilal ulumil ilahiyah. Maka mereka segera menjadi kafir sebelum sampai kepada ilmu-ilmu ketuhanan, yaitu efek daripada ilmu mantik. Artinya mereka ketika dihadapkan dengan pendalilan atau pembuktian dalam area agama, mereka tidak sanggup melengkapi syarat-syaratnya seperti itu, sehingga mereka mengabaikannya, dan percayalah kepada ilmu mantik sepenuhnya. Mereka segera menolak agama sebelum mereka sampai kepada ilmu-ilmu ketuhanan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam masalah ilmu mantik ini. Kalau kita terpelihara dari kepercayaan itu, tentu tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, wa amma ilmu tabi'iyat fahuwa bahsun an alamis samawat wa kawakibiha wa ma tahtaha minal ajsamil mufradah kalba wal hawa wat turab wan nar wa anil ajsamil murakkabah kal hayawani waz zambat wal ma'adin wa an asbabi taghayyurha wa istihalatiha wa imtizajiha. Dan adapun ilmu fisika, ilmu alam, maka itu adalah penelitian atau pembahasan tentang alam langit dan segala bintangnya, kalau ini berkaitan dengan fisika astronomi. Wa ma tahtaha, dan apa yang di bawahnya, minal ajsamil mufradah, dari fisik-fisik yang unik atau zat-zat yang unik, seperti kalma, seperti air dan udara, tanah, api, dan dari fisik-fisik yang terstruktur seperti hewan dan barang-barang juga al-ma'adin, hewan, serangga, dan tambang dan tentang sebab-sebab perubahannya dan terurainya dan persenyawaannya, itu dari aspek kimiawinya. Wa zalika yudahi bahsus tibbi an jismil insan wa a'dahi al-ra'isiyah wal khadimah wa asbabi istialati mizajihi. Dan itu menyerupai penelitian atau pembahasan kedokteran tentang fisik manusia dengan anatomi pokoknya, a'dha ra'isiyah, anggota-anggota pokok, wal khadimah, dan yang turutannya, jadi ada yang nature, yang ra'isiyah, ada yang nurture, yang diikutannya atau turutannya. Wa asbabu istihalati mizaji, dan sebab terjadinya persenyawaannya. Wa kama laysa min syartin inkar ilmi tib,
Dan sebagaimana juga tidak ada dari syarat agama untuk mengingkari ilmu kedokterannya. Falaisa min syartihi aidan inkaru zalikal ilmi. Maka tidak juga termasuk syaratnya juga mengingkari ilmu ini, yaitu fisika ini. Illa fi masaila muayyanatin, kecuali dalam masalah-masalah yang tertentu. Dzakarnaha fi kitab Tahafutul Falasifah. Kami sebutkan hal itu dalam kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan filosof. Wa ma adaha, dan yang lainnya, mimma yajibul mukhalafah biha, yang wajib dibedakan padanya atau dilawan padanya. Fa inda ta'ammul yatabayyanu annaha mundarijah taha. Dan ketika dicermati, maka terbukti dia terinclude atau termasuk di bawahnya. Wa aslu jumlatiha, dan pokok keseluruhannya, anta'lama, bahwa engkau mengetahui anna tabi'ah musakharah lillahi ta'ala, bahwa sungguhnya alam ini ditundukkan kepada Allah SWT. La ta'malu bi nafsiha, dia tidak bekerja dengan sendirinya. Bal hiya musta'malah min jihati fatira, tetapi dia digunakan dari pihak penciptanya. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu at-taba'i'ul musakharatun bi amrihi, dan matahari, bulan, bintang-bintang, dan segala alam itu tunduk dengan perintahnya. La fi'la li syai'in minha bi zatihi an zatihi, dan itu bukanlah perbuatan bagi sesuatu daripadanya dengan sendirinya, dengan zatnya, dari zatnya. Artinya semuanya itu tunduk kepada perintah Allah, kepada urusan Allah, dan segala perbuatan, gerak, dan yang terjadi pada benda-benda itu semata itu dari perbuatan Allah SWT. Sejauh ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sudah menjelaskan kepada kita cabang-cabang ilmu itu. Dari ilmu kalam yang dia selami, dia mungkin sudah cukup bagi orang penuntut, ya, tapi bagi diri beliau sendiri belum cukup. Kemudian tentang filsafat dan bahagian-bahagiannya itu sudah dijelaskan apa bidangnya dan apa penyakit-penyakit kalau orang tidak memperluas cakrawalanya tentang ilmu, sehingga dia akan memakai kacamata kuda yang melihat ilmunya itu sendiri yang hanya yang merupakan kebenaran, dan yang lain-lain itu sesat dan salah. Nah, ini Imam Ghazali mengajak kita sejauh ini supaya kita tidak menggunakan kacamata kuda, supaya kita juga melihat, meluaskan pandangan kita, sehingga kita melihat semua ilmu-ilmu itu mungkin ada yang bermanfaat, mungkin ada yang bisa kita ambil dari ilmu itu dan kita gunakan, terutama ilmu-ilmu yang tidak terkait dengan agama itu, dan kita bisa manfaatkan untuk menyusun pembuktian-pembuktian, tentu dengan cara dan tuntunan yang ada dalam agama kita. Jadi sampai sini sudah dijelaskan cabang-cabang filsafat, yaitu matematika, logika, fisika. Nanti kita sambung pada cabang yang keempat, yaitu metafisika atau ilmu tentang Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.